Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kakak-kakak semuanya? Nah, di sini kita membahas tentang soal tryout TPD PCPMBI yang sudah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September. Nah, adapun video kali ini kita membahas soal TO khususnya soal nomor 1 sampai 20. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena nanti akan ada video-video berikutnya yang akan membahas tentang soal-soal tes persiapan masuk kerja ataupun soal lainnya. Nah, langsung saja kita bahas soal TO. Soal nomor 1. Nah, ini adalah soal sinonim. Itu sinonim dari habuan adalah apakah A. batasan, B. wadah, C. kelompok, D. hubungan, atau E. porsi. Adapun pembahasannya di sini adalah menurut KBBI, habuan adalah banyaknya makanan untuk tiap orang. Jadi di sini sinonimnya adalah porsi. Maka di sini jawabannya adalah E. Nah, untuk istilah-istilah sinonim, antonim, atau analogi itu biasanya berupa istilah kata asing yang jarang didengar. Oleh karena itu, silakan diperbanyak perbendaharaan katanya agar nanti lebih mudah dalam menjawab soal verbal seperti sinonim, antonim, analogi. Kemudian soal nomor 2. Sinonim dari cua adalah apakah A. supel, B. peduli, C. gentar, D. bual, atau E. gemetar. Nah, pembahasannya, cua itu mempunyai arti takut. Jadi sinonimnya adalah gentar. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C. gentar. Kemudian soal nomor 3. Sinonim dari kata pacak adalah apakah A. cakap, B. poros, C. humanis, D. tega, atau E. lincah. Nah, ini kita mencari sinonim dari kata pacak. Pembahasannya, pacak artinya telah terlatih atau mahir dalam mengerjakan sesuatu. Berarti di sini mahir dalam mengerjakan sesuatu. Maka sinonimnya adalah cakap atau ahli ya, cakap. Nah, maka jawabannya adalah A. cakap. Kemudian soal nomor 4. Sinonim dari kata saman adalah apakah A. kejang, B. jurusita, C. irama, D. tersangka, atau E. dakwaan. Nah, pembahasannya adalah saman itu sama artinya dengan dakwaan. Jadi saman itu sama artinya dengan dakwaan. Maka jawabannya di sini adalah E. Jadi untuk sinonim ini silakan diperbanyak perbendaharaan kata. Jika ada suatu istilah yang jarang dikenal, maka langsung dicari apa artinya. Nah, karena kita di sini zamannya udah canggih, berarti kita bisa menggunakan internet untuk menelusuri kata-kata yang jarang didengar untuk mengetahui artinya. Kemudian soal nomor 5, konkav. Jadi sinonim dari konkav adalah apakah A. datar, B. bergelombang, C. stabil, D. cembung, atau E. cekung. Nah, kalau istilah konkav itu biasanya didengar pada pelajaran IPA. Nah, maka di sini persamaan kata atau sinonimnya, sinonim dari kata konkav adalah cekung. Jadi jawabannya di sini adalah E. cekung. Kemudian soal nomor 6. Sinonim dari kata abonemen. Apakah A. keanggotaan, B. biasa, C. reguler,
D eksklusif, atau E langganan. Nah, di sini sinonim dari kata abonemen adalah langganan. Maka jawabannya di sini adalah E. Kemudian sinonim dari kata kuosien. Apakah A hasil penjumlahan, B hasil pengurangan, C hasil perkalian, D hasil pembagian, atau E persentase? Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, ini merupakan istilah dalam matematika. Nah, kira-kira apa sinonim dari kata kuosien? Nah, kita lihat bahwa kuosien artinya hasil pembagian. Jadi kuosien itu adalah hasil pembagian. Nah, maka jawabannya di sini adalah D, hasil pembagian. Nah, kemudian kita masuk ke soal berupa antonim, soal nomor 8. Antonim atau lawan kata. Nah, antonim dari kata rival adalah apakah A tua, B terang, C lawan, D handai, atau E jelas. Nah, kalau kita mencari antonim dari suatu kata, berarti kita harus tahu dulu apa arti kata tersebut. Nah, setelah kita mengetahuinya, barulah kita mencari apa lawan katanya. Nah, rival itu artinya musuh atau lawan. Maka antonimnya adalah handai. Jadi jawabannya adalah D, handai. Kemudian soal nomor 9. Antonim dari kata hutang adalah apakah A debit, B kontan, C sewa, D beli, atau E nisbi. Nah, kalau istilah hutang kita sudah sering mendengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini kita mencari apa antonimnya, apa lawan katanya. Nah, antonim yang tepat dari kata hutang adalah kontan. Kontan. Maka jawabannya di sini adalah B. Kemudian soal nomor 10. Antonim dari kata natalitas. Apakah A intensitas, B kepastian, C kemungkinan, D kematian, atau E pertumbuhan? Kita lihat bahwa natalitas itu artinya berkaitan dengan kelahiran. Berarti lawan dari kelahiran adalah kematian. Nah, maka jawabannya di sini adalah D, kematian. Kemudian soal nomor 11, antonim kata individual. Apakah A sinergi, B divergen, C soliter, D konjungsi, atau E relasi? Antonim dari kata individual adalah soliter. Soliter ini sama dengan berkelompok. Nah, maka jawabannya di sini adalah C. Kemudian soal nomor 12. Antonim dari kata nabati. Apakah A hewani, B sabana, C suaka, D morfologi, atau E botani? Nah, kalau istilah nabati ini merupakan salah satu istilah ilmiah. Nah, kita cari tahu dulu apa arti nabati. Nah, nabati itu artinya berkaitan dengan hewan. Maka lawan katanya adalah tumbuhan. Di mana istilah tumbuhan itu adalah botani. Maka jawabannya di sini adalah E, botani. Kemudian soal nomor 13. Antonim dari kata optimis. Apakah A skeptis, B kuku, C bonga, D dissembling, atau E antusias? Optimis itu artinya yakin atau percaya diri. Maka antonim kata optimis adalah skeptis. Jadi jawabannya di sini adalah A skeptis. Kemudian soal nomor 14. Antonim dari kata gratifikasi. Apakah A denda, B pemberian, C imbalan, D gaji, atau E rugi?
Nah, gratifikasi ini merupakan pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Berarti merupakan suatu pemberian dari apa yang sudah diperoleh. Maka lawan katanya di sini adalah denda. Jadi jawabannya di sini adalah A, denda. Kemudian soal nomor 15. Nah, ini merupakan soal analogi verbal. Di sini biasanya terdiri dari beberapa kata, lalu kita cari hubungan dari kedua kata tersebut. Setelah itu, kita temukan jawabannya dengan menggunakan hubungan yang sama dari soal yang diketahui. Nah, soal nomor 15, ada kata bunga dan mahkota. Lalu kira-kira apa analoginya? Apakah A, kuku kutek, B, lotion kulit, C, bibir merah, D, wanita rambut, atau E, batik parang? Nah, untuk memudahkan kita dalam menjawab soal analogi, dari soal yang diketahui ini, kita buat suatu kalimat. Maksudnya kita cari apa hubungannya, lalu kita buat dalam suatu kalimat. Nah, di sini ada kata bunga dan mahkota. Maka ketika kita membuat suatu kalimat, di sini yang tepatnya adalah bagian bunga yang membuat indah adalah bagian mahkotanya. Berarti di sini hubungannya adalah berupa bagian yang membuat keindahan. Nah, maka kata yang analog dengan pernyataan tersebut adalah bagian tubuh wanita yang membuat indah adalah bagian rambutnya. Maka jawabannya di sini adalah D, wanita rambut. Jadi hubungannya adalah berupa bagian yang membuat keindahannya. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 16. Analogi dari kata rata mulus. Apakah A, segitiga sisi-sisi, B, bengkok liku, C, kapak pengasah, D, jari-jari lingkaran, atau E, perahu tenggelam? Nah, di sini kita buat suatu kata dengan menggunakan kata rata dan mulus. Kira-kira apa hubungannya dari kata rata dan mulus? Nah, rata dapat berarti mulus. Berarti di sini berupa sinonim. Rata dapat berarti mulus. Sedangkan bengkok dapat berarti liku. Jadi padanan hubungan kata atau analoginya ini yang tepat adalah B, bengkok liku. Jadi di sini berupa sinonimnya. Kemudian soal nomor 17. Analogi dari kata piano organ. Apakah A, gitar perkusi, B, senar pipa, C, drum gitar, D, kunci pedal, atau E, nada not? Analoginya adalah di sini hubungannya piano termasuk organ. Berarti piano termasuk organ, sedangkan not termasuk dana. Berarti bagiannya ya. Jadi padanan hubungan katanya adalah nada not. Jadi piano itu termasuk organ, sedangkan not termasuk nada. Maka jawabannya di sini adalah E, nada not. Lalu soal nomor 18. Analogi dari kata kompor api. Apakah A, lemari es, B, pohon buah, C, palung gua, D, kipas angin, atau E, jalan macet? Nah, di sini pembahasannya adalah kompor menghasilkan api. Berarti kompor itu menghasilkan api. Lalu analogi yang tepatnya di sini adalah kipas angin menghasilkan angin. Jadi jawabannya di sini adalah D, kipas angin. Kemudian soal nomor 19. Analogi dari kata humor komedian. Apakah A, heroisme epik, atau B, sintaksis kata, C, memori amnesia, D, klimaks drama,
atau E. perceraian pernikahan. Nah, kira-kira apa hubungan antara kata humor dengan kata komedian? Hubungan katanya adalah humor berkaitan dengan komedian. Sedangkan heroisme itu berkaitan dengan epic. Jadi padanan hubungan kata atau analogi yang tepat adalah heroisme epic. Maka di sini jawabannya adalah A. Heroisme epic. Kemudian soal nomor 20. Analogi dari kata hujan dan banjir. Apakah A. dingin salju, B. panas gosong, C. cantik putih, atau D. hitam manis, atau E. uang belanja? Nah, apa hubungan yang tepat antara hujan dengan banjir? Hubungannya adalah hujan menyebabkan banjir. Jadi kalau ada peristiwa hujan maka menyebabkan banjir. Maka analog yang tepat di sini adalah panas menyebabkan gosong. Maka jawabannya di sini adalah B. panas gosong. Nah, jadi pada video kali ini kita membahas soal TO, khususnya soal nomor 1 sampai 20, yaitu berupa soal sinonim, antonim, dan analogi. Nah, adapun soal-soal berikutnya itu akan ada pada video selanjutnya. Nah, jadi silakan ditunggu pembahasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.